Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cara yang bagaimana kita bisa berpikir bahwa ada alat atau benda yang berupa makhluk di antara makhluk itu bisa naik, ya bisa terbang, bisa ke atas. Itu orang yang berpikiran cerdas. Jadi nggak kudu ngeributin perkara yang kagak ada kemajuannya, tapi berpikir bagaimana kita nyari ibroh, pelajaran di balik itu. Nah, itu salah satu kita menepis beberapa perkara yang ada khilafiyah, kita nggak peruncing khilafiyah tersebut, tapi yang kita cari persamaannya dan kita mencari ibroh di balik perkara tersebut. Pasti tuh ada ibroh yang Allah tunjukkan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi ada pembelajaran. Kemudian yang keempat ada takliman. Tarqiyatan itu peningkatan kualitas. Tarqiyah artinya tarqiyah itu berkaitan soal keyakinan, ini terkhusus. Artinya bahwa Allah lagi pengen ngunjukin ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, intinya Allah pengen memberikan pesan kepada Rasulullah dan kepada umatnya nanti ke depan bahwa itu kudu ada peningkatan. Karena Rasulullah sebelum di Isra Mi'raj kan dalam riwayat kan sampai dibelah dadanya, dibersihin dulu. Jadi bukan yang namanya Rasulullah itu kotor, tapi karena untuk peningkatan selanjutnya maka Rasulullah mesti punya kualitas dalam hatinya. Begitu juga ketika orang pengen masuk kepada tempat yang tinggi, maka dia mesti punya peningkatan tertentu. Kalau dalam penjelasan yang panjang, intinya kalau Rasulullah bisa naik kepada Isra dan Mi'raj melalui dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya, dan kemudian Allah berikan peningkatan khusus kepada keimanannya, sama begitu juga kita sebagai manusia biasa itu juga bisa naik kepada tempat yang tertinggi. Kapan? Ketika kita punya wasilah tersebut. Apa itu? Itulah yang disebut dengan sholat 5 waktu. Makanya kan di dalam surah Fatir ayat pertama, yang fatiris samawati wal ar, kemudian ja'ilil malaikati rusulan mafna wa thulatha wa ruba. Jadi di dalam ayat itu Allah menjelaskan Allah menciptakan langit, bumi, dan kemudian menjadikan malaikat itu rusulan sebagai utusan-utusannya. Malaikat itu punya sayap, ada yang 2, sayapnya ada yang 3, sayapnya ada yang 4. Kalau dalam keterangan para ulama, seperti dalam kitab Hasyiah Bejuri itu disebutin bahwa penjelasan ayat Fatir ayat 1 itu menunjukkan bahwa para malaikat bisa tatawassaluna ilal malail a'la, malaikat itu bisa sampai ke tempat yang tinggi itu karena punya sayap. Ada sayapnya 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4. Wa kadzalika, dan begitu juga ja'alallahu lil adamiyina al maktubata. Ada juga redaksinya al-maktubati. Begitu juga Allah menjadikan buat lil adamina, buat para manusia itu Allah menciptakan sebagai wasilah untuk sampai ke atas, yaitu al-maktubati, kewajiban sholat 5 waktu. Sama masna wa thulatha wa ruba. Ada yang 2 maksudnya subuh, ada yang 3 maksudnya maghrib, ada yang 4 maksudnya isya, asar, zohor. Makanya disebut dalam riwayat bahwa as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat itu sebagai mi'rajnya seorang mukmin. Jadi kalau Rasulullah punya perjalanan sampai kepada Allah melalui Isra wal Mi'rajnya, sama kita juga diberikan oleh Allah melalui Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj itu kita lagi pengen dikasih tangga sama Allah. Jadi bahasa bebasnya
Mat, nih lo gue undang kemari, datang kemari nih, gue pengen ngasih tangga nih, lo kan bisa kemarin lo gue undang nih, lo bawa nih tangga, maksudnya tuh sholat 5 waktu nih. Kalau tangga bisa dipakai biar bener nih, itu umat lo bisa kemari juga nih nyampe. Cuman asal dia bisa diriin tangganya, asal dia bisa naiknya, bisa nyampe kemari juga. Nah itulah yang dimaksud dengan sholat 5 waktu. Nah dalam hal ini nih kita dituntut buat bagaimana meningkatkan kualitas sholat itu di situ tuh. Karena siapa orang yang bisa meningkatkan kualitas sholatnya, dia bisa naik tuh pelan-pelan. Ya mulai dari diriin tangganya, mulai dari cara naiknya. Orang kan kalau naik tangga ke atas kan kagak sembarangan bisa, kayak bocah kan kagak bisa. Diriinnya aja kagak bisa. Kadang-kadang megangnya aja kagak bisa. Semakin tinggi semakin susah tangga itu. Sama begitu juga di saat kita pengen naik ke atas, kalau dalam bahasa keterangan kita pengen ilal malail a'la, kita kepengen ke tempat yang tinggi, sampai kepada Rabb, sampai kepada Allah, maka kita butuh peningkatan tertentu dalam urusan sholat 5 waktunya. Nah itu salah satu yang menjadi juga bahan pelajaran kita. Orang pada ngeributin bagaimana peristiwa Isra Mi'raj begini, kita ngambil ibrahnya. Jadi kalau Rasulullah punya perjalanan Isra wal Mi'raj, kita juga punya Mi'raj, yakni sholat. Nah di antara peningkatan itu salah satunya sama di peristiwa Mi'raj yang tadi itu. Kita kalau lihat Isra Mi'raj, kita ingat kalimat tasyahud. Maka salah satu buat nambahin khusyuk dalam sholat, itu kita ingat peristiwa Isra Mi'raj yang tadi Rasulullah naik ke atas tuh Sidratil Muntaha, kan Rasul masuk ke singgasananya Allah langsung ke Sidratil Muntaha. Apa yang Rasul baca? Rasul baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kan tasawuf ada 4 kalimat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh kalimat tasawuf ada 4 tuh. Nah kalau kita baca kalimat tasawuf, kita langsung connect tuh peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah baca at-tahiyatul tuh, kalimat at-tahiyatul itu awalnya tuh begitu masuk ke singgasananya Allah tuh, masuk ke tempat Sidratil Muntaha. Jadi malaikat Jibril yang tadi gak bisa naik, udah dah mat lu aja yang naik, gue gak kuat. Nah Rasul naik tuh, langsung ngucapin kalau kata kita salam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah itu semuanya berkaitan dengan pujian tuh, at-tahiyatul mubarakatuh as-salawatu, itu semuanya berkaitan dengan pujian, semuanya lillah, punya Allah. Jadi ibarat kita pengen masuk rumah orang nih, kita pengen namu, assalamualaikum gitu. Namanya kita salam, dijawab dong yang punya rumah kalau ada orang nih. Kalau kita diterima namunya kita, waalaikumsalam. Sama Rasulullah juga begitu naik at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, Allah yang jawab. Kalimat yang kedua nih, Allah yang jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawabannya tuh, jawaban at-tahiyat. Jadi itu mah Allah yang ngomong ke Rasulullah, keselamatan untuk Muhai Muhammad, keberkahan untuk Muhai Muhammad, kasih sayang atau rahmat untuk Muhai Muhammad. Jadi dijawab. Jadi ibarat kita namu, assalamualaikum, kita belum melihat orangnya nih, baru dijawab aja gitu udah girang, alhamdulillah orangnya ada. Apalagi kalau yang kita kunjungin orang-orang yang mulia-mulia, yang gede-gede, ulama, ustadz, pejabat, kita pengen datang nih ke rumah nih, ada ke orangnya, kita assalamualaikum. Kita belum lihat orangnya nih, baru ngelihat dengar waalaikumsalam, alhamdulillah ada orangnya. Gitu tuh. Jadi kita dikasih kemuliaan. Nah Rasulullah juga begitu. Nah dikasih tuh doa, salam, keberkahan, kemuliaan.
Rasulullah jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Doa yang Rasulullah dapat dari Allah itu bukan buat sendiri doang. Assalamu alaina, keselamatan buat kami, wa ala ibadillahi sholihin, buat hamba-hamba soleh yang lainnya nanti. Jadi ibarat begini, kalau digambar, dianalogin gini, kita namu nih ke rumah orang soleh, ke rumah ustadz, rumah kiai. Assalamualaikum, namu, waalaikumsalam. Begitu dikasih, di dalamnya kita dikasih air, kita dikasih korma. Nah air itu tuh yang kita dibagiin tuh, nah kita kagak minum sendiri, kita bawa pulang ke rumah. Kenapa emang? Ini berkah nih kalau dikasih bini, dikasih anak, dikasih cucu. Jadi ngebagi keberkahan buat orang rumah gitu. Nah Rasulullah tuh ngedoa lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah percakapan itu didengerin tuh sama semua malaikat. Nah akhirnya sambil menyaksikan, sambil ngedengerin, dan kemudian baca syahadat pada beramai-ramai, baca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah gabungan itulah akhirnya disebut dengan kalimat tasyahud atau at-tahiyat yang kita suka baca tuh, yang menjadi rukun qauli yang suka pada bagian tasyahud akhir. Jadi kalau buat nambahin khusyuk ketika kita baca tahiyat, ingat sejarah itu tuh, at-tahiyatul mubarakatus salawatul lillah. Ini Allah, Rasul ngomong, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian para malaikat nyambut, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi itu kita mesti keinget tuh, itu nambahin khusyuk di antara lain. Jadi itu ada peningkatan, jadi kudu ada peningkatan namanya. Jadi di saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi, latar belakang atau yang menjadi isyarah, Allah pengen ada peningkatan pada hal-hal tertentu, termasuk dalam bahasa keyakinan yang disebut dengan ilmu yakin, ainul yakin, sampai kepada hakul yakin. Itu harus. Karena Isra Mi'raj di antara khilaf yang terbesarnya, ada yang bilang mimpi, ada yang cuman ruhan wala jasadan. Tapi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, kita kudu percaya bahwa itu jasadan wa ruhan, jasadnya berangkat, ruhnya berangkat. Kemudian bagian akhir latar belakang Isra Mi'raj itu adalah tamhison. Tamhison itu kalau bahasa orang sekarang itu penyaringan, mengkristalisasi. Artinya bahwa Rasulullah juga pengen diunjukin oleh Allah, manusia itu ada beberapa golongan, ada yang mukminin, ada yang kafirin, ada yang munafikin. Kenapa emang begitu terbukti Isra Mi'raj kejadian tuh, pecah orang-orang, kelihatan orang yang kagak percaya sama sekali dengan peristiwa Isra Mi'raj itu namanya orang-orang kafirin. Orang yang percaya, benar-benar percaya, itu kelompoknya mukminin. Ada orang yang remeng-remeng, nih, ini munafikin. Karena peristiwa Isra Mi'raj begitu di Mekah geger tuh, yang tadinya udah Islam ada yang murtad. Apalagi Abu Sufyan nih, biang kerok nih, yang suka ngompor-ngomporin orang Islam yang baru-baru masuk. Nabi lo gila. Nah memang lo denger kagak? Dia katanya habis ke langit ke-7, habis sampai ke Sidratul Muntaha, malam berangkat, pagi-pagi udah nyampe lagi. Sedeng, gila. Orang digila-gilain, yang imannya belum kuat, itu ada yang murtad lagi tuh, pada murtad lagi. Sampai begitu tuh. Nah disitulah Abu Bakar disebut Abu Bakar, namanya Siddiq tuh mulai dari situ tuh. Tadi kan Abu Bakar namanya Abu Bakar doang, nggak ada Siddiqnya. Siddiq dah kejadian itu tuh. Waktu lagi geger kota Mekah, Abu Bakar kagak ada. Habis Sufyan nyariin, Bakar kemana nih Bakar? Orang-orang pada ramai, dia kagak ada nih. Dia lagi meriang, dia lagi sakit, kagak ada. Nah mumpung dia belum denger nih berita ini nih, kita samperin yuk. Disamperin Abu Sufyan sama teman-temannya tuh, dibempat ke sana ke rumah Abu Bakar. Ditanya, Bakar. Dia kagak salam, yang orang kafir kagak tahu. Udah apaan? Lu ngapa lu meriang kalau kata gitu? Iya.
Oh, lu belum dengar berita dong. Gitu. Berita apaan? Ya, oh no di kampung, sekampung kan pada geger. Ngapa emang? Temen lo gila. Temen gua gila. Emang apa emang? Siapa lagi temen akrabnya apa? Ya Muhammad. Emang kenapa? Semalam kata temen lo dari langit ketujuh, dari Masjidil Aqsa, dari sini terus ke Masjidil Aqsa, terus ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, terus ketemu Tuhannya. Terus pagi-pagi sebelum subuh, sebelum pagi matahari terbit udah nyampe lagi. Gila. Jadi diprovokasi tuh supaya dia gak percaya. Jadi Ibu Bakar dengar itu tuh bukan dari Rasulullah, bukan dari orang kafir, orang dia lagi sakit. Jawabannya Abu Bakar yang bikin orang geger. Siapa yang ngomong? Ya teman lo Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa kita, jangan kata ke langit ketujuh, jangankan ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Ars. Lebih dari itu, kalau yang cerita lisan itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad, amantu wa tasaddaqtu bihi. Aku akan percaya dan aku akan benerin tuh berita. Kata Abu Sufyan, gilaan lagi manusia. Nah, semenjak itulah nama Abu Bakar disebut As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Gitu. Nah, jadi orang terbukti terpecah. Ada orang yang remang-remang di depan Rasul dikata, oh di belakang enggak. Makanya di antara peristiwa Isra Mi'raj itu untuk tamhison. Tamhison itu lagi-lagi dibagi-bagi tuh, penyaringan. Yang nggak percaya itu kelompoknya Abu Sufyan dan kawan-kawan, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Itu yang tidak percaya sama sekali. Ada orang yang percaya ini kelompoknya, benderanya Sayyidina Abu Bakar dan kawan-kawan. Nah, ada orang kelompok yang remeng-remeng nih, munafik. Nah, ini yang kita khawatirin nih. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu diantara tujuannya biar kita tinggal ngukur diri. Kita pengen masuk ke benderanya Sayyidina Abu Bakar, berarti kita mesti ikutin torikoh yang sudah dijalani kelompok mukminin. Tapi kita nggak mau kepada kelompok munafikin, apalagi kafirin, maka kita tinggali hal-hal itu semua yang mendekati kekafiran dan kenifakan atau kemunafikan. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Intinya pokoknya Isra Mi'raj peristiwa yang ajib. Maka ditempuh perjalanan cuman lailan, semalaman. Lailan itu kalau kata bahasa pesantren itu pakai tanwin, fatatain. Nah, tanwinnya itu disebut litaklil, waktunya sedikit. Makanya ada yang bilang lailan itu ba'dul lail, sebagian malam. Ada yang pendapat ulama salatu sa'atin au arba'u sa'atin, cuman 3 atau 4 jam doangan. Pendapat yang ketiga, ada yang berpendapat Rasulullah pulang, roja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatun lam tatahawwal an jambiha. Rasulullah pulang lagi ke tempat tidurnya, itu Siti Khadijah lam tatahawwal an jambiha, belum berubah tidurnya, masih begitu-begitu juga. Yang paling ajib lagi pendapat yang keempat, roja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyabruda mahallun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pulang ke tempat tidurnya masih hangat. Tuh, itu cepatan lagi dah tuh. Jadi belum dingin, masih hangat. Nah, jadi itu sebagai beberapa hal-hal yang menjadi latar belakang, baik itu tasliyah, takziman, takliman, tarqiyah sampai kepada tamhison. Itu kita kudu imani dan kita cari pelajaran-pelajaran yang paling terpenting, baik itu sebagai hiburannya Nabi, baik itu sebagai pengagungan, baik itu pembelajaran, peningkatan sampai kepada penyaringan orang. Yang mudah-mudahan insya Allah kita sebagai orang yang beriman mengimani apapun yang terjadi, termasuk salah satu berkaitan Isra wal Mi'raj, dan akhirnya kita mendapatkan ibrah yang terbaik, pelajaran yang terbaik, dan akhirnya insya Allah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang ditingkatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling terpenting bisa istiqamah menjalankan amanah-amanah berkaitan dengan iman takwa ini. Dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kekuatan panjang umur, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala fitnah-fitnah di zaman sekarang. Wa'fu anna karim, wa'fu anna karim, wa'fu anna karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqi ma qara'na fi hadzal majlis wa bihurmati ma sami'na fi hadzal majlis ighfir lana dzunubana ustur lana
عيوبنا اكشف لنا كربنا اللهم اسلمنا علينا بحسن الخاتمة اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.